warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setya Anggraini, NIM 53010190010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembaharuan Turki Utsmani. 3 aliran pembaharuan Barat, Islam, dan nasionalis. Yang pertama, dinasti Umayyah. Dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Turki terletak pada posisi yang sangat strategis. Di satu sisi berhadapan langsung dengan Eropa dan Rusia, dan pada sisi lain berhadapan langsung dengan daerah-daerah Arab dan Persia. Jadi, daerah kekuasaan dinasti ini membentang luas, yang mencakup daerah-daerah Arab di sebelah timur dan daerah-daerah Eropa timur di sebelah barat, dan mempunyai rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa, ras, dan agama. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman tahun 1520 sampai dengan 1556 yang termasyhur dengan julukan Al-Qanuni atau pembuat undang-undang. Pengganti Sultan Al-Qanuni ini adalah sultan-sultan yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang politik pemerintahan, hingga kekuatan militer dinasti Utsmani ini makin lama makin menurun. Begitu juga perekonomiannya, karena perdagangan antara timur dan barat sudah tidak lagi melalui jalur wilayahnya. Ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnasi, dan tarekat-tarekat yang ada banyak dibalut ajaran kufarat. Serta umat Islam sudah banyak mengikuti ajaran yang menghantar mereka menjadi fatalistis. Tegasnya di dunia Islam dan keadaan mundur dan statis. Keterbelakangan dan ketertinggalan masyarakat dan para pembesar dinasti Utsmani benar-benar terlihat pada abad ke-17, yaitu sejak mereka dikalahkan sewaktu mengirim tentara yang sangat besar untuk menguasai Wina pada tahun 1683. Kejadian itu mengagetkan Turki Utsmani dan menyadarkannya bahwa Barat mempunyai kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan militernya. Sejak itu, mereka mengirim duta-dutanya ke Eropa, khususnya Perancis, untuk menyelidiki rahasia keunggulan Barat di bidang militer dan lainnya. Melalui duta-duta Turki yang dikirim ke Eropa Barat, ini tergulir ide-ide kemajuan di berbagai bidang di Turki. Dari mereka, Turki Utsmani mulai mengadakan pembaharuan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dari Eropa Barat, pembaharuan di bidang militer merupakan prioritas yang pertama. Tetapi, ternyata pembaharuan di bidang ini mendapat hambatan yang hebat dari pasukan Yeniseri, terutama di Turki Utsmani, dan juga dari kalangan ulama yang bekerja sama dengan pasukan elit tersebut. Karena pasukan elit tersebut menjadi kerikil tajam bagi pembaharuan yang digulirkan oleh Sultan Mahmud II, maka Sultan membubarkan pasukan Yenisari pada tahun 1862. Pada masa Sultan Mahmud II ini, pasca pembubaran pasukan Yenisari, pembaharuan tidak hanya di bidang militer, tetapi juga di bidang lainnya seperti politik, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Gerakan pembaharuan di Turki Utsmani ini dalam perjalanan sejarahnya melahirkan 3 aliran pembaharuan. Pertama, golongan Islam yang mengambil bentuk-bentuk pembaharuan dari Barat, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam di dalam mengadakan pembaharuan tersebut. Yang kedua, golongan Barat yang ingin mengambil Barat sebagai dasar dan model pembaharuan. Ketiga, golongan nasionalis Turki yang timbul kemudian yang melihat bahwa peradaban Barat dan juga bukan Islam yang harus dijadikan dasar, tetapi nasionalisme Turki. Presentasi ini ingin melihat perbedaan di antara ketiga golongan tersebut dengan melihat beberapa pemikiran para tokohnya, sehingga jelas perbedaan di antara ketiga. Yang pertama, aliran Barat. Terjadi kontak dengan Barat untuk pertama kalinya sewaktu terjadi konfrontasi fisik dengan Barat untuk menjatuhkan Wina pada tahun 1683. Kontak manusia ini justru menimbulkan kearifan Turki dan akan ketertinggalannya dalam bidang strategi perang dan militer. Pada masa Sultan Mahmud II, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, dikirim duta-duta, kemudian banyak belajar dari Barat, yang kemudian melalui duta-duta mulailah ide-ide pembaharuan di Turki. Tokoh-tokoh terkemuka yang termasuk aliran Barat ini adalah yang pertama Tevfik Fikret 1867 sampai dengan 1951 dan Dr. Abdullah Jaudat
tahun 1869 sampai dengan 1932. Tokoh-tokoh yang terhir ini pernah lahir ke Eropa bersama para pemimpin Turki muda dan menetap di Genewa. Di Genewa, mereka menerbitkan majalah Ijtihad yang kemudian menjadi media utama dari kelompok aliran barat. Tevfik Fikret adalah seorang sastrawan. Ia banyak menyerang tradisi lama termasuk paham-paham keagamaan tradisional sebagaimana para tokoh pembaharu di Mesir yang menyerang paham fatalisme di mana Allah dalam paham ini tergambar sebagai Tuhan yang tidak adil dan diserupakan dengan raja-raja yang zalim. Penyerangan model seperti ini di tengah masyarakat Turki yang masih tradisional pemikiran agamanya menyebabkan ia divonis sebagai musuh agama. Abdullah Jaudar sebagaimana Pangeran Ahabuddin merupakan salah seorang tokoh yang mendirikan perkumpulan persatuan dan kemajuan yang memandang perlunya diadakan perubahan sistem sosial dalam tatanan masyarakat Turki. Bukan diadakan perubahan sistem atau penggantian sultan. Ia melihat bahwa kelemahan Turki Utsmani baik pemerintah maupun Islam di Turki karena kejahilan, kemalasan, percaya kepada superstisi dan kepatuhan kepada para ulama yang bodoh yang semua ajarannya dianggap Islam. Dasar dan model pembaharuannya diambil dari barat. Esensi modernisasi pada pembaharu tokoh aliran ini ialah transformasi mereka harus membuang nilai sistem yang lama dalam rangka membangun mentalitas baru berdasarkan sistem nilai barat. Modernisasi menurut golongan ini merupakan suatu persoalan budaya dan moral dan tiada kaitannya dengan masalah materi. Berdasarkan pemikiran atau pengertian modernisasi di atas, rumusan secara mendetail dijabarkan oleh mereka. Mereka melihat bahwa penyebab kemunduran di Turki karena masyarakat buta huruf, bodoh, mengekor buta terhadap tradisi dan institusi yang ketinggalan zaman, tidak mampu melihat secara kritis dan berpikir karena mata-mata dan pikiran mereka telah terbelenggu oleh tradisi syariat Islam. Dalam berbagai aspek kehidupannya, untuk mengobati penyakit ini tiada obat lain kecuali obat yang pernah dicoba oleh Barat dalam mengobati penyakitnya, yaitu ilmu pengetahuan dan peradaban Barat. Menurut mereka, ilmu pengetahuan dan peradaban Barat mutlak harus diambil. Kemunduran di bidang ekonomi menurut mereka disebabkan karena ketidaksiapan masyarakat Turki menerima peradaban Barat dan kukuhnya mereka berpegang teguh dengan tradisi dan institusi-institusi yang telah usang. Kemunduran ini dapat dihindari dengan mengambil alih sistem ekonomi barat seperti kapitalisme, liberalisme, dan individualisme. Dia menerima bentuk-bentuk sistem pemikirannya dan diadaptasikan sebagai tradisi Islam, tetapi harus menerima pemikiran liberal barat dan kemajuan teknologinya. Sikap mental ketimuran yang dipengaruhi oleh paham fatalisme dan rasa benci pada pembaharuan harus dihilangkan. Untuk memudahkan usaha pelepasan diri dari tradisi yang telah usang dan menghambat berpikir positif dan maju, aliran barat ini berpendapat bahwa negara harus bercorak sekuler, yakni harus dipisahkan dari masalah-masalah agama sebagaimana halnya di barat. Tetapi mereka tidak memberikan rumusan yang jelas dalam pemikiran mereka tentang konsep cara bagaimana pemisahan tersebut. Sebab dalam pemikiran mereka masih terpengaruh oleh konsep New Development yang diperkuat oleh Konstitusi tahun 1876, di mana mereka menganjurkan agar sekularisasi itu diadakan terhadap negara, tetapi terhadap masyarakat. Konsep sekularisasi seperti ini sangat sulit dipahami bahkan untuk direalisir. Bila diamati secara cermat pandangan-pandangan mereka, ternyata mereka ini sangat benci kepada para ulama yang melihat tradisi keislaman itu agama Islam dan mengajarkan paham demikian pada masyarakat, baik melalui sarana pendidikan formal dan non-formal. Ajaran yang demikian inilah yang menyebabkan kemunduran menurut mereka. Menurut Kiziladi Haki, musuh Islam bukanlah di Eropa, tetapi di madrasah-madrasah dan biro Syekh al-Islam. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan modern harus dimasukkan ke dalam tubuh madrasah yang berpandangan luas
dan modern harus diwujudkan. Ajaran agama harus ditekankan tentang bagaimana hidup di dunia, bukan di akhirat. Al-Quran harus diterjemahkan ke dalam bahasa Turki agar dapat dipahami oleh rakyat Turki. Tujuan pendidikan ialah harus membina para pemuda agar mampu mandiri, cerdas, jujur, dan patriotis. Pendidikan agama harus dibersihkan dari superstisi. Dalam kurikulum pendidikan agama harus dimasukkan pelajaran logika dan ilmu pengetahuan modern. Pasti keakhiratan perlu dikurangi. Golongan aliran barat ini ingin membawa pendidikan Turki kepada kebebasan mimbar, kebebasan berdiskusi, dan memasukkan kurikulum olahraga, pekerjaan tangan, dan lain-lainnya yang membawa kemajuan ke dalam dunia pendidikan. Agar tujuan tercapai, menurut mereka, guru harus mengetahui ilmu jiwa dan ilmu sosial. Rendahnya status wanita menurut aliran ini merupakan salah satu sebab kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Dianggap sebagai simbol kerendahan status wanita dan poligami dianggap merendahkan. Oleh karena itu, mereka menganjurkan agar ajaran keharusan berkerudung dan ajaran poligami dihapuskan. Mereka mempunyai semboyan, buka Al-Quran dan buka kerudung wanita. Selain itu, mereka juga ingin wanita diberi status dan hak yang sama dengan kaum pria. Kedua, aliran Islam. Syariat Islam menurut aliran ini bukanlah penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Agama Islam tidak pernah menjadi penghalang bagi kemajuan. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa kelemahnya kerajaan justru karena syariat tidak dijalankan lagi. Untuk memajukan kerajaan, maka syariat atau hukum fikih harus dijalankan. Menurut konstitusi tahun 1876 bahwa agama kerajaan adalah agama Islam. Namun kerajaan Turki Utsmani belum dapat dikatakan negara Islam karena menurut mereka syariat Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam mengatur negara dan masyarakat. Negara Islam menurut aliran ini ialah negara yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Hukum selain hukum Tuhan tidak diakui. Oleh karena itu, konstitusi tidak dibutuhkan. Hukum Tuhanlah merupakan undang-undang dasar. Dalam Islam, pembuat hukum atau syariat hanya Tuhan, sedang yang berhak memberikan penafsirannya adalah ulama, bukanlah parlemen. Oleh karena itu, negara menurut mereka harus diatur oleh kaum ulama. Di sini konsep din udalfat persatu paduan antara agama dan negara mencapai kesempurnaannya. Pemisahan antara keduanya tidak mungkin. Dalam menanggapi gagasan yang digulirkan oleh aliran barat tentang kebebasan wanita, aliran Islam berpendapat bahwa kebebasan yang diberikan oleh barat kepada wanita bukan meningkatkan status mereka. Bahkan sebaliknya, pembukaan kerudung dapat menyebabkan dekadensi moral dan pergaulan wanita dan pria. Ketinggian martabat wanita hanya dengan menjalankan syariat. Kewajiban syariat terhadap wanita adalah berkerudung dan menutup rambutnya dengan selendang tanpa hiasan yang dapat menggoda lawan jenis. Wanita bersifat emosional. Jika wanita diberi hak untuk pergi ke mahkamah untuk menuntut cerai, maka setiap wanita akan pergi ke sana. Bahkan, menurut Said Halim, sejarah telah berulang kali menunjukkan bahwa peradaban jatuh disebabkan oleh kebebasan dan kekuasaan yang diberikan kepada kaum wanita. Dalam bidang ekonomi, aliran Islam menolak sistem kapitalisme dan individualisme Barat, begitu juga sosialisme dan komunisme. Bunga uang menurut mereka sama dengan riba. Mereka juga mengharamkan asuransi, karena asuransi membawa kepada kekufuran, yakni menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada qada dan qadar. Meskipun demikian, seorang tokoh aliran ini, Ahmad Nazmi, tetap menganjurkan agar umat Islam mempelajari dasar-dasar ekonomi modern untuk kemajuan Turki. Dalam masalah pendidikan, aliran Islam tidak menentang untuk dimasukkannya ilmu pengetahuan barat dan kurikulum madrasah. Yang mereka tentang ialah pembinaan nilai-nilai sekuler melalui pendidikan. Menurut mereka, madrasah tradisional harus dipertahankan. Hilangnya sistem pendidikan formal seperti ini akan menambah terjadinya dekadensi moral. Menurut mereka, hanyalah agama yang dapat menyelamatkan masyarakat dari keruntuhan. Oleh karena itu, mereka ingin membuat sistem pendidikan yang kuat nilai-nilai keislamannya. Kelompok yang terkuat dari aliran ini ialah kelompok Sirat al-Mustaqim. Tokoh utama kelompok ini adalah Mehmet Akif. Pada mulanya, masyarakat kerajaan Turki Utsmani dikelompokkan menurut agamanya masing-masing atau millet yang dianutnya, sehingga mereka terkotak-atik dalam millet
Islam, milad Yahudi, milad Kristen, dan seterusnya. Ketika paham nasionalisme berkembang di Barat, sistem milad terancam keberadaannya di Turki. Milad Kristen di Eropa Timur memprotes atas kerendahan martabat mereka dalam sistem milad tersebut. Dengan dukungan dari negara-negara Eropa, mereka menuntut hak otonomi penuh dari kekuasaan Turki karena dinomorduakan oleh sistem milad tersebut. Ziya Gökalp, seorang pemikir nasionalis Turki, berpendapat bahwa nasionalisme didasarkan bukan atas bangsa atau rasa, sebagaimana yang diyakini oleh penganut paham pan-Turkisme, tetapi atas dasar kesamaan budaya. Ia membedakan antara kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan itu bersifat unik, nasionalis, sederhana, subjektif, dan timbul dengan sendirinya. Kebudayaan menurutnya yang dapat membedakan antara satu bangsa atau nation dengan bangsa lainnya, tetapi kelihatannya batasan nasionalisme versi Gökalp ini tidak jelas. Bila dibanding dengan pandangan Halid Edip yang mengatakan bahwa nasionalisme Turki ini terbatas pada kerajaan Utsmani dan batasan geografisnya adalah Republik Turki sekarang. Faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani menurut aliran ini ialah keengganan umat Islam untuk mengakui adanya perubahan dan menerima intervensi baru terhadap ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman. Aliran ini menolak meniru budaya Barat secara radikal, tetapi juga menolak kehadiran institusi-institusi tradisional yang dianggap menghambat adanya kemajuan. Meskipun demikian, mereka ingin menghidupkan kembali kebudayaan Turki yang dijiwai oleh Islam bukan syariat. Menurut aliran ini, kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh Syekh al-Islam berarti dialihkan kepada parlemen. Begitu juga mahkamah syariah dipindahkan dari yuridikasi Syekh al-Islam ke yuridikasi Kementerian Kehakiman dan Madrasah yang selama ini dikuasai oleh Syekh al-Islam harus dialihkan dengan pengelolaannya kepada Kementerian Pendidikan. Inilah yang dimaksud oleh mereka tentang usulan pemisahan antara agama dan negara. Jadi pemisahan yang mereka usulkan masih belum mengantar Turki kepada negara sekuler karena negara masih mengurusi masalah pendidikan agama atau madrasah. Masalah wanita menurut aliran ini sebagaimana aliran Barat ikut sertakan dalam pergaulan sosial, ekonomi, dan politik juga mendapatkan hak yang sama dalam soal pendidikan, perceraian, dan warisan. Poligami harus dihapuskan karena penghapusan itu diperbolehkan oleh syariat. Jika negara melarang terhadap apa yang diperbolehkan, maka larangan tersebut akan menjadi keharusan atau mengikuti atau ilzam. Betapapun aliran Barat dan nasionalis ini telah dianggap sekuler, tetapi beberapa ide-ide pemikiran para tokohnya masih ada yang terikat pada agama, khususnya aliran yang terakhir ini. Bahkan lagu kebangsaan Turki yang disetujui oleh Majelis Akbar Nasional pada bulan Maret tahun 1921 diambil dari penyair Muslim yang soleh. Selain itu, majelis tersebut juga melarang minuman keras dan judi, permainan kartu, dan tarik truk. Juga mendirikan komite syariat yang bertugas mengawasi semua undang-undang agar sesuai dengan hukum ilahi. Yang saya sampaikan